Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Haryanto, SPDGM, guru kelas 6, akan menyampaikan materi pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pelajaran kita di kelas 6 hari ini pertama adalah tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran yang pertama atau yang ke-1. Ayo kita fokus untuk belajar hari ini. Coba anak perhatikan tumbuhan di sekitar kita. Apakah ada manfaatnya bagi kehidupan kita? Yuk kita cari tahu. Anak-anak perhatikan semua gambar berikut ini. Di sana ada petani dengan istrinya dan anak-anaknya. Ada kerbau, sapi, ayam, kelinci, dan burung, serta wortel. Coba perhatikan gambar itu secara baik-baik. Ya, dari gambar tersebut, tumbuhan memiliki manfaat yang sangat banyak untuk makhluk hidup. Ternyata, tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Ingat, sebagai bahan makanan, manfaat dari tumbuhan oleh manusia dan hewan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Sumber kehidupan kita di dunia ini adalah tumbuhan, baik sebagai manusia ataupun seekor hewan. Sumber kehidupannya adalah tumbuhan. Lihat, manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, sumber energi bagi manusia. Yang kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Di saat pandemi COVID-19 ini sangat dianjurkan mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan untuk meningkatkan imun kita. Yang ketiga adalah sumber oksigen untuk bernapas. Ya, betul. Karena tumbuhan menghasilkan oksigen kita untuk bernapas. Yang keempat adalah pengikat air dan tanah atau pengikat air tanah. Yang kelima, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Di saat panas seperti sekarang ini, tumbuhan sangat penting tempat kita berteduh. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan atau sumber makanan tadi ya. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan matahari. Maksudnya produsen di sini adalah dia adalah sumbernya itu, penghasilnya cadangan makan untuk manusia dan hewan. Kalau tidak ada tumbuhan, akan terjadi beberapa hal. Seperti jika tidak ada tumbuhan, manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Coba bayangkan kalau kita tidak menjaga tumbuhan, dari mana sumber makanan kita? Dan bumi akan panas dan gersang, sinar matahari akan langsung mengenai bumi sehingga tidak ada lagi pelindungnya. Setelah kita belajar tentang manfaat tumbuhan, sekarang coba perhatikan teks bagaimana jagung berkembang biak. Kita baca secara bersama-sama sebelum kita menentukan ide pokok berparagrafnya. Ayo kita baca bersama-sama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia.
Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Itu untuk paragraf pertama. Kita lanjut ke paragraf kedua. Seorang petani jagung memulai perkembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan. Jagung akan dapat dipanen oleh petani. Buah jagungnya berbentuk seperti tongkol, pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kuning. Bagian yang dimakan manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Ya, tugas kita adalah melihat ide pokok masing-masing paragraf. Paragraf pertama tadi, ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Untuk paragraf 2, 3, 4, dan 5 adalah tugas anak-anak membuat di buku catatan atau buku latihannya. Ya, coba anak semua perhatikan bagian-bagian bunga ini. Dari paling bawah ada tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan mahkotanya. Ini adalah dasar kita belajar ke selanjutnya, itu adalah tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif itu yang pertama adalah perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin, terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan, seperti contohnya tadi tanaman jagung. Perkembangbiakan generatif pada umumnya diawali dengan penyerbukan, yaitu melekat atau jatuhnya serbuk sari kepala putik. Seperti teks jagung tadi, ada jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Yang ketiga, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhan hulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang biji melalui buruh serbuk sari. Yang keempat, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, atau sel kelamin betina atau sel setelur. Yang kelima, hasil dari pembuahan itu disebut dengan zigot. Zigot adalah berkembang biak menjadi lembaga. Lembaga berkembang biak menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi bagian buah. Yang ketujuh, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain, selain jagung tadi, ada padi, mangga, durian, dan jambu. Perkembangbiakan secara generatif memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, membuat sistem akar yang lebih kuat. Yang kedua, menghasilkan variasi baru.
Yang ketiga, menghasilkan buah tanpa biji. Yang keempat, memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Ya, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak harap semuanya mengerti. Apabila tidak mengerti, boleh menghubungi secara pribadi tentang apa yang tidak mengertinya. Untuk tugas akan dikirimkan dalam bentuk file nanti dan anak-anak kerjakan di buku latihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.